Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani dari Prodi HKI semester 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jerimah. Ya. Jadi, apa sih itu jerimah? Yang pertama, dari pengertian jerimah. Jerimah secara bahasa turut serta disebut juga al-ishtirak dalam hukum pidana Islam. Istilah ini disebut al-ishtirak fil jarimah atau delik pernyataan atau istiraqatul jarimah. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian, maka itu disebut penyertaan pencurian. Secara terminologis, turut serta bermakna melakukan jarimah atau tindak pidana secara bersamaan baik melalui kesepakatan atau kebetulan dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk turut serta dalam melakukan jarimah. Telah dijelaskan terkait turut serta di dalam pasal 56 KUHP sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam pasal ini juga disebutkan orang yang tidak berbuat perencanaan kejahatan, pembuat tidak langsung atau meminjam tangan, dan juga orang yang melakukan kejahatannya sendiri. Karena yang kita ketahui bahwa jerimah biasanya dilakukan sendiri atau berkelompok. Biasanya ada yang 2 orang, 3 orang, jadi ada yang bagian kaki tangan atau bagian otak dari suatu kejahatan tersebut. Lalu Imam Abu Hanifah membagi kerjasama dalam 4 kemungkinan. Di antaranya ialah yang pertama, pelaku melakukan jerimah bersama orang lain. Yang kedua, pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain. Yang ketiga, pelaku menghasut orang lain untuk melakukan jerimah. Yang keempat, orang yang memberikan bantuan bagi pelaku jerimah walau ia tidak secara langsung. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya lagi akan diteruskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, saya Kamar Ahmadillah Effendi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Taida, Jakarta, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah fikih jinayah yang berjudul pengertian turut serta dan tidak serta dalam melakukan jarimah. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pengertian dari turut serta dalam melakukan jarimah. Kita langsung masuk kepada turut sertanya terlebih dahulu. Secara etimologis, turut serta itu disebut juga al-ishtirak atau al-ishtirak fil jarimah, ishtirakul jarimah. Secara terminologis, itu bermakna melakukan jarimah, jadi melakukan tindak pidana secara bersama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar yuqtalu alladhi qatala wa yuhbasu alladhi amsaka." Jika ada seorang yang menahan orang dan orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurung atau dipenjara. Nah, kemudian bentuk-bentuk turut serta dalam melakukan jarimah. Menurut pasal 56 dalam Undang-Undang KUHP ada 2. Yang pertama, orang yang sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan, dan yang kedua, orang yang sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar, dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu membagi kerjasama dalam 4 kemungkinan. Di antaranya pelaku, yang pertama
yakni pelaku yang melakukan jarimah bersama orang lain, kemudian yang kedua pelaku yang mengadakan kesepakatan dengan orang lain, yang ketiga pelaku menghasut orang lain untuk melakukan jarimah, yang keempat orang yang memberikan bantuan bagi pelaku jarimah yang ia tidak secara langsung. Begitu Aridin. Begitu teman-teman. Kemudian perbedaan antara turut serta secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, turut serta secara langsung, atau di dalam bahasa Arab itu al-ishtirakan mubashir. Bermakna orang yang secara langsung terikat atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Nah, turut serta secara langsung dapat dalam melakukan jarimah terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama ada tawafuk, yang kedua ada tamallu. Ya, kalau tafawuk, ya untuk tafawuk ini bermakna peserta jarimah atau yang melakukan jarimah berbuat secara kebetulan. Dia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dorongan orang lain. Kemudian kalau yang tamallu, dalam hal ini para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu jarimah atau suatu tindakan dan berkesempatan untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan jarimah, masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Begitu. Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah yus'alu kullu syarikin an kulli fi'lin syarikin fi halati tamallu. Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamallu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah. Oke, kita masuk ke turut serta secara tidak langsung atau al-ishtirak bitasab. Pada tindakan kejahatan kekerasan kolektif di mana ada beberapa pelaku tidak turut serta secara langsung, para fuqaha sepakat untuk memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua dengan kesepakatan atau bujukan, atau juga dengan bantuan. Cara mewujudkan perbuatan tersebut, yakni pertama adalah kesepakatan, yang kedua ada menyuruh, dan yang ketiga ada memberikan bantuan.